Orang progresif adalah orang yang berburu-buru untuk membuat kesalahan. Dan orang konservatif adalah orang yang tidak mau kesalahannya dibenarkan. Tadi ketika melihat serigala berhati domba ini tadi, yang saya pikirkan adalah ada quotes yang sopo sih aku lali wong yang golek ono. Ada quotes yang mengatakan apik banget menurutku. Orang progresif adalah orang yang berburu-buru untuk membuat kesalahan. Dan orang konservatif adalah orang yang tidak mau kesalahannya dibenarkan. Oke ya. Rano sing bener. Kok ruwet men iki. Kudu progresif apa kudu konservatif? Untungnya Indonesia tuh ada kosakata yang lain. Kalau barat saya mencari kosakatanya apa ya, kok belum ketemu. Kalau progresif kan bisa disebut sebagai pendobrak kalau di Indonesia. Generasi pendobrak, progresif. Kalau konservatif diterjemahkan bisa menjadi generasi penerus. Pokoknya sing wingi diterusno. Kita ada istilah di tengah-tengah yang namanya generasi pembaharu. Wani merubah, tapi sing apik yo diterusno. Sing perlu diterusno, sing perlu dirubah. Nah itu menurut saya sebuah koordinat yang tidak sederhana untuk dilakukan. Kalau spesifik serigala berarti domba, domba berarti serigala, saya tidak pernah nyambung dengan asumsi bahwa serigala ki elek, domba ki apik. Nek serigala berarti domba kuwi apik ning jerone elek ning jerone apik. Saya melihat domba karo serigala iki ora apik elek, soalnya serigala butuh madang, dombane sing iso dipangan ngono wae urusane. Ya itu hukum alam ya. Nek rantai makanan nek ra entuk dipangan ya mesake serigalane, masuk kon vegetarian serigalane kan ya ora ono bedane karo wedhus nanti. Jadi, tapi yang saya lihat di situ justru yang penting jangan berpura-pura. Kamu menjadi dirimu sendiri. Terus kalau menyambungkan ke cuaca, adanya serigala dan adanya domba sehingga mereka bisa saling makan. Orang saling makan ding. Maksudnya makan, ada rantai makanan terjadi. Itu karena terjadi keseimbangan di situ. Dan keseimbangan itu pasti membutuhkan cuaca yang tepat. Cuaca itu menentukan benih mana yang tumbuhnya besar. Nek cuacane panas, sing tumbuh ya kurma. Nek suasane ya kurma ya kaktus, ngono ya. Nek cuacane airnya payau ya yang tumbuh bakau. Kalau air hujannya banyak ya tumbuh macam-macam, tergantung cuacanya. Nah, cuaca itu koyone tidak mempengaruhi. Koyone tidak kelihatan karena gimana ya? Dia tidak terlibat dalam rantai makanan. Dia tidak bisa dilihat sebagai faktor dalam rantai makanan. Ora ono hujan memakan serigala. Kemarau ora ono. Tapi hujan banyak atau sedikit sangat mempengaruhi seberapa banyak rumput yang tumbuh, sehingga bisa seberapa banyak kambing yang ada di situ dan seberapa banyak serigala, kan sangat mempengaruhi semuanya. Cuaca itu tidak terlibat dalam rantai makanan, tapi sangat menentukan apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Nah, saya tadi siang juga sempat diskusi panjang sama pengamat politik jarine arep teko saiki. Aku bingung komentar pertama dia, piye ki Indonesia ki remuk asu lagi aku yo ora pacundase aku setuju ya soalnya aku lagi ngomong saiki, aku ngomong wis pirang puluh tahun yang lalu aku wis ngomong ngono ki. Bukan prediksi, bukan harapan, yo ora seneng aku Indonesia remuk edan po. Tapi cuacanya membuat benih yang tumbuh adalah benih yang seperti itu. Paling gampang inilah. Misalnya yang dianggap tumbuh besar itu sebagai penguasa. Aku ngomong presiden, jadi kepala desa wis. Kepala desa. Apa yang kau lakukan untuk agar menjadi kepala desa? Camat. Serangan fajar, apa meneh?
Konco premane akeh. Ya, ada seperti itu. Pokoknya serawung kabeh kuwi sik apik. Nah, siapa yang paling canggih melakukan itu, dia akan menjadi pemimpin tersebut. Paham yang maksud saya? Karena cuacanya seperti itu, benih yang tumbuh akan seperti itu. Ya ora iso diapa-apa kayak gini memang. Karena memang cuacanya seperti itu. Benih yang tumbuh pasti akan seperti itu. Kowe arep nganggo sistem apa wae iki ya arep ngopo? Sistem itu hipotesis manusia menata dirinya dari kerajaan demokrasi, arep ngomong komunisme, arep ngomong nek Islam ya ora ono apa-apa, sing penting nek ono masalah gawe perjanjian dadi piagam Madinah dan seterusnya. Banyak teori-teori untuk menata manusia. Tapi yang pasti bagaimana manusianya membuat cuaca tersebut. Nah, kalau cuaca alam gampang lihatnya. Ngelihatnya apa sebenarnya udan, panas dan seterusnya. Tapi kalau cuaca di antara manusia gimana ngelihatnya? Kan nggak gampang. Kita belajar dari, kalau saya kemarin ngobrol di beberapa makyahan terakhir termasuk di Mojopat Syafaat, mari coba belajar sama semut. Semut kan punya pembagian pekerjaan yang rapi gue. Ora kalah rapi karo Kementerian Tenaga Kerja lah. Sopo dadi tentara, sopo dadi petani, sopo gaweane mengendak-ngendok wae dan seterusnya lah. Ada pembagian kerja seperti itu. Dan mereka sangat rapi karena kalau terjadi ketidakseimbangan pasti punah. Kalau kurang petaninya, kurang pangan, nek kurang tentarane dientekke karo tanggane dan seterusnya ya. Jadi mereka seimbang. Tak takon saiki, mereka punya menteri tenaga kerja ora kira-kira? Semut iki lho. Lah aku dono pilihan barang iku. Ono pilkada semut setan gua ruwet dah. Gak ono to. Gak ada satupun yang menteri pembagian tenaga kerja itu gak ada. Tapi mereka secara komunal punya keseimbangan seperti yang luar biasa seperti itu. Sopo sing noto? Takono satu semut, siapa yang punya konsep tentang pembagian kerja? Piye gue belajarin nang endi mut. Ya mereka nggak punya sekolahan. Mereka kan duwe buku-buku dan seterusnya. Kira-kira bagaimana bisa terjadi keseimbangan itu? Kalau mau melihat dari semut, mereka hanya punya 2 syariat yang sangat sederhana. Hanya 2 syariat yang mereka tidak paham apa artinya, tapi membuat sebuah cuaca yang luar biasa untuk komunalnya. Syariat semut itu cuma 2. 1, silaturahmi. Bagus, semut itu setiap ketemu kancane salaman mesti. Ayo lu jangan dibantah, salaman mesti. Apa mbuh nggo tangane apa nggo sungute mbuh nggo apa? Cuma mau lihat kita kok sama gitu. Salam 1 silaturahmi dan yang kedua berani menjadi. Apa maksudnya berani menjadi? Ternyata ada penelitian begini. Bagaimana semut menjaga keseimbangannya? Dengan silaturahmi itu, dia salaman. Nek wis ping sekitar berapa puluh kali gitulah. Aku ping 20 apa ping selawe salaman kok rano tentara iki. Tak dadi tentara wis. Berapa kali salaman kok rano petani iki. Tak dadi petani wis. Nah, hanya dengan 2 peraturan yang sangat sederhana tapi istiqomah semut itu melakukan itu semua. Tertata yang namanya society. Sederhana banget toh. Hanya melakukan istiqomah melakukan 2 hal gitu. Nah, manusia ora iso hanya melakukan 2 hal. Karena manusia itu paling kreatif bikin masalah. Semua makhluk di muka bumi itu masalahnya selesai kalau sudah kenyang. Asu jegok-jegok tok pakane menang. Wes. Duduk kowe asu. Asu iki tangan-tangane istilahnya kan orang-orang itu sampean. Misalnya ono serigala dipakani wes selesai, dia nggak akan makan lebih dari yang dia butuhkan. Masalahnya selesai ketika dia kenyang. Bedanya dengan manusia, ketika manusia kenyang dia cari masalah lain. Masalahnya nambah kemudian. Nek wong kangelan mangan, uripe golek mangan. Nek wis wareg, piye carane mobile mereknya tertentu, piye carane HP-ne ganti, piye carane mendapatkan kekuasaan dan seterusnya lah. Itu masalah yang dibuat manusia sendiri.